Seni abstrak atau abstrak art yang seringkali kita jumpai pada pameran-pameran seni atau di rumah-rumah kebanyakan. Pada zaman ini seni abstrak itu dimengerti sebagai seni yang tidak berwujud atau tidak mempunyai referensi bentuk-bentuk yang ada di alam nyata. Perupa Wassily Kandinsky berpandangan bahwa warna merupakan kekuatan yang dapat mempengaruhi jiwa. Nah, pandangan lain tentang abstrak art yaitu penciptaan seni abstrak ini antara kesadaran murni dan ketidaksadaran. Ya, ini menarik ya. Lalu apa yang bisa kita cermati dari seni abstrak ini kira-kira? Kalau kita melihat atau kita apresiasi, maka yang tampil di dalam komposisi itu adalah berupa unsur-unsur seperti garis, tekstur, komposisi, bentuk, ruang, warna, gesture, tekstur, dan lain sebagainya. Jadi seni abstrak itu intinya adalah merangkai kesatuan dari unsur-unsur visual yang tidak ada di alam nyata ini. Sejarah perkembangan seni abstrak dimulai pada akhir abad ke-19, yaitu periode modern, di mana banyak sekali aliran-aliran seni yang bermunculan pada waktu itu. Ada aliran realisme, impresionisme, aliran ekspresionisme, kubisme, fauvism, dan lain sebagainya. Maka seni abstrak itu mulai digagas oleh seniman. Adapun latar belakangnya adalah karena ada perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam teknologi, sains, filsafat, yang memberikan kebutuhan baru bagi seniman untuk terus melaju, mengikuti zamannya. Perubahan tersebut membuat para seniman menarik argumen teoritis mereka yang beragam, cerminan sosial dan intelektual pada budaya barat pada masa itu ya. Nah, seni abstrak itu sendiri sejatinya itu hampir ada di semua budaya. Bahkan itu budaya yang sangat primitif ataupun tradisional. Sebagai contoh seperti motif-motif suku di Afrika, ornamentasi oriental Asia misalnya, di China, di Jepang. Lalu ada kain batik dari Indonesia, desain geometris pada kaligrafi dan arsitektur Islam juga merupakan ekspresi dari seni abstrak. Adapun ekspresi seni abstrak ini terdiri atas 3. Satu yaitu formalisme atau abstrak yang bersifat struktural, yang terdiri atas komposisi, warna, bentuk, tekstur, dan sebagainya. Itu disebut dengan abstrak yang formalis. Yang kedua adalah pendekatan emosi yang menggunakan subconsciousness, ya, bawah sadar manusia, dan ada tujuan-tujuan spiritual di dalamnya. Nah, itu merupakan abstrak dengan pendekatan emosi. Yang ketiga adalah pendekatan seni primitif dan seni tradisi. Untuk memahami karya seni abstrak ini bagi sebagian orang tidaklah mudah. Tapi andai kata kita telusuri dari aspek-aspek bentuk dasarnya yang formal, yaitu garis, warna, bentuk, komposisi, kita nikmati saja tanpa bertanya-tanya apa maksudnya, apa artinya, dan apa koneksinya dengan kehidupan ini, barangkali akan lebih meringankan kita. Nah, abstrak ini menariknya bisa ditinjau dari objeknya itu sendiri yang non-representatif,
dengan mencermati ekspresinya. Lalu kita juga bisa mempelajari latar belakangnya, dari sejarahnya, masa seniman hidup, berkarya, cara berpikirnya, dan cara menuangkan dengan media-media tersebut. Ini merupakan indikator untuk mengkaji karya seni abstrak. Kesalahan umum yang seringkali terjadi adalah kita seringkali bertanya, maksud karya seni ini apa ya? Nah, tidak semua karya seni itu mempunyai maksud dan tujuan atau refleksi tertentu. Barangkali karya seni itu hanya berhenti pada aspek keindahan visual saja. Ada banyak perupa yang melatar belakangi lahirnya seni abstrak ini. Salah satunya adalah Vasily Kandinsky, yang adalah perupa Rusia yang banyak berkarya dan berkesenian di Jerman dan di daratan Eropa. Gaya pelukisannya berubah dari fluida dan organik menjadi sesuatu yang lebih geometrikal, sehingga akhirnya menjadi berunsur piktogram. Kalau kita melihat ini seperti komposisi yang seperti musical yang bernyanyi, itu mempunyai irama-irama fluid. Berikutnya ada perupa Kazimir Malevich, adalah seorang perupa avant-garde Rusia dan ahli teori seni. Karya rintisannya dan tulisannya memiliki pengaruh besar pada perkembangan seni non-objektif atau seni abstrak dalam abad ke-20. Konsepnya tentang suprematisme berusaha untuk mengembangkan bentuk ekspresi yang bergerak sejauh mungkin dari dunia bentuk-bentuk alam atau objektif demi untuk mengakses supremasi atau perasaan murni serta spiritualitas. Nah, ini menarik ya. Pelukis lain adalah Piet Mondrian. Dia berasal dari Belanda. Lukisannya sangat khas geometris, sangat simplicity, yang basically dia meriset objek-objek yang ada di alam, tetapi dia gubah menjadi komposisi yang sangat abstrak. Nah, ini menarik proses yang dia lakukan. Ciri khas karyanya sangat spesial dengan nuansa kotak-kotak. Ada warna biru, merah, kuning, putih diikat dengan hitam. Nah, ini dia ingin mencapai suatu neoplastisisme. Dia ingin mendekonstruksi apa yang ada di alam supaya menemukan realitas yang sejati. Perupa lain adalah Jackson Pollock. Dia adalah perupa dari Amerika yang banyak sekali karyanya tersebar di galeri museum-museum terkenal di Amerika. Nah, basically karyanya ini seperti bermain-main menumpahkan cat di atas kanvas. Seperti cipratan-cipratan, lalu dia menggunakan stick, kuas yang rusak dengan alat lukisnya. Nah, dengan peralatan yang seadanya ingin menciptakan suatu pola abstraksi yang ditumpahkan dari pengaruh gravitasi dari atas, sehingga menciptakan pola-pola yang tidak terduga. Inilah kombinasi antara kesadaran dan ketidaksadaran yang sepenuhnya, antara kombinasi warna yang sangat sadar dan cipratan-cipratan atau lelehan cat yang sangat subconscious itu.